Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bertemu kembali ya di pertemuan yang ketiga ini. Sekali lagi kita mengucapkan puji dan syukur kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya karena di tengah-tengah ya himpitan masalah Covid ya yang semakin mengganas, kita masih diberikan kesehatan ya kesempatan untuk bertemu kembali dalam mata pelajaran sosiologi. Baiklah, pada kesempatan ini ya saya masih tetap ya melanjutkan tentang kelompok sosial dan sub ya pokok bahasan yang kita akan bahas ya ada beberapa bagian, ada beberapa poin, yaitu ya dua dorongan atau dua faktor utama yang mengapa manusia membentuk kelompok sosial. Yang pertama ya karena manusia merupakan makhluk yang memiliki naluri ya untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Jadi bohong ya kalau ada orang yang super ya yang bisa hidup seorang diri, yang mungkin bahkan pernah dikisahkan dalam film Tarzan itu. Jadi tidak mungkin orang itu bisa memenuhi ya berbagai macam kebutuhan hidupnya dengan seorang diri. Maka mau tidak mau ya suka tidak suka dia akan hidup ya bersama dengan manusia lainnya karena dia memang tadi memiliki naluri itu. Ya, dan naluri tersebut ya sering diistilahkan dengan sebutan gregariousness. Ya artinya apabila ada kata-kata yang mengatakan bahwa manusia merupakan makhluk gregariousness, maka berarti dia makhluk ya yang cenderung ya untuk hidup dengan manusia yang lainnya. Itulah dorongan yang pertama. Oke, kita lanjutkan dengan dorongan yang kedua. Bahwasanya ya manusia itu memiliki keinginan ya yang kuat ya untuk menjadi satu dengan lingkungan alam di sekitarnya. Artinya bahwa manusia itu ya ingin menyatu ya dengan alam. Makanya itu sering diceritakan ya bahwa sesungguhnya alam itu ya menyediakan ya menyiapkan berbagai macam kebutuhan manusia karena memang Allah ya Subhanahu wa taala telah menundukkan ya alam ini untuk memenuhi ya berbagai macam kebutuhan manusia. Akan tetapi ya sayang ya seribu sayang bahwa manusia seringkali ya banyak justru yang merusak ya alam sehingga alam tidak lagi menjadi satu dengan kita, bahkan alam mulai murka ya sebagaimana mungkin yang menjadi inspirasi kita dari lagunya penyanyi ya yang lawas banget yang mengatakan mungkin alam ya mulai bosan dengan kita. Nah, oleh karena itulah kita ya punya naluri, ya punya keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lainnya ya dan juga ingin menyatu dengan alam sekitarnya. Dan ini juga menjadi bukti ya bagaimana orang yang kaya-kaya itu ya kadang membangun lingkungan di rumahnya itu seperti alam, bukan? Ya ada gemercik air ya, kemudian ada kicauan atau bunyi burung dan seperti itulah. Ya karena memang kita tadi senang menyatu dengan alam. Kita lanjutkan yang berikutnya adalah dorongan-dorongan lain ya yang menjadi pembentuk kelompok sosial. Kalau yang tadi adalah dorongan utama, ya kenapa manusia membentuk kelompok sosial?
Maka yang berikut ini adalah dorongan-dorongan lain, ya, pembentuk kelompok sosial. Oke, yang pertama yaitu dorongan untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan manusia yang tidak mungkin, ya tadi udah saya sedikit singgung, ya dia penuhi dengan seorang diri. Oleh karena itu, ya maka dia mesti dan harus ya memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara ya berkelompok tadi. Ya dengan cara bersama-sama dengan manusia lainnya. Mengapa demikian? Agar ya kebutuhan hidupnya mudah untuk dipenuhi. Kemudian yang kedua adalah dorongan untuk ya meneruskan keturunan. Melalui kelompok sosial, ya seseorang akan menemukan ya pasangan hidupnya masing-masing sehingga untuk meneruskan keturunan yang dimaksudkan tadi itu dapat tercapai. Jadi kita bisa bayangkan ya, seandainya ya tidak ada kelompok sosial, ya tidak ada kumpulan orang yang banyak, kemana ya kita akan menemukan pasangan hidup kita. Dan bisa jadi ya kita tidak bisa melanjutkan keturunan kita sehingga manusia ini ya menjadi punah, ya menjadi tidak berlanjut. Kemudian yang ketiga yaitu dorongan untuk ya meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Dengan adanya kelompok sosial, ya pekerjaan yang dilakukan dapat memperoleh hasil yang maksimal. Bandingkan saja apabila kita mengerjakan sesuatu itu dengan seorang diri, ya maka niscaya tidak akan memperoleh, tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian yang keempat, ya dorongan untuk mempertahankan hidup dari serangan kelompok lain. Apabila ada situasi yang tidak aman, ya maka dengan hidup berkelompok akan mudah untuk menghadapinya. Seperti ya adanya pencuri, ya bencana alam dan lain sebagainya. Makanya dengan kita hidup berkelompok, ya maka kita dapat ya mempertahankan hidup ya dari berbagai macam serangan, termasuk dari serangan dari kelompok lain, ya dari bencana alam, ya dari kejahatan-kejahatan lainnya. Kemudian yang kelima adalah ya dorongan untuk bekerja sama. Oke, beberapa pekerjaan ya tidak menutup kemungkinan ya tidak bisa kita selesaikan hanya dengan seorang diri, tetapi membutuhkan orang banyak. Ya, dan disinilah arti pentingnya membentuk kelompok sosial, ya seperti membangun rumah, ya karena tidak semua orang ya memiliki keahlian ya bagaimana membangun rumah yang bagus. Oleh karena itu dibutuhkan orang lain yaitu yang bernama tukang bangunan, ya kemudian upacara adat ya dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan dengan yang berikutnya ya sub pokok bahasan berikutnya adalah faktor-faktor penyebab ya terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama, adanya persepsi. Ya, pembagian kelompok berdasarkan pada tingkat kemampuan inteligensi yang dilihat dari pencapaian akademis. Artinya di sini ya, faktor penyebab terbentuknya kelompok sosial itu ya karena didasarkan kepada kecerdasan. Ya, walaupun ya, tidak semuanya ya, karena ada saja mungkin kelompok sosial yang terbentuk tapi tidak melihat kepada faktor ini. Tetapi ya di zaman yang demikian modern, ya di mana ilmu pengetahuan menjadi panglimanya, maka tidak mau tidak mau juga kita harus memiliki kemampuan kecerdasan, ya dan hal ini dapat dibuktikan dengan adanya nilai akademis. Ya ijazah mungkin S1, ya S2, S3. Ya, kenapa? Karena ini adalah masalah persepsi. Kemudian yang kedua adalah motivasi.
bahwa ya pembagian kekuatan yang berimbang akan memotivasi anggota kelompok untuk berkompetisi secara sehat dalam mencapai tujuan kelompok. Nah, jadi apabila ya adanya kompetisi yang sehat ya di dalam menjalani kehidupan ini sebagai anggota kelompok tadi, maka akan berimbas ya kepada adanya motivasi. Ya, motivasi artinya dorongan ya semangat ya untuk mencapai tujuan tadi. Ya, tujuan misalnya ingin bekerja, tujuan ingin mendapatkan harta yang banyak dan lain sebagainya, itu sah-sah saja. Ya, kenapa? Karena akan memberikan dorongan tadi semangat ya kepada kita dalam hidup berkelompok untuk senantiasa berkompetisi atau bersaing. Ya, bersaing ya tentu dengan tadi bersaing yang sehat, ya yang tidak curang, ya yang tidak culas, ya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah tujuan. Oke ya, terbentuknya kelompok sosial itu tujuan utamanya adalah tidak lain dan tidak bukan ya untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas kelompok maupun individu. Jadi ya naif kalau seandainya ya kita membentuk sebuah kelompok sosial tapi tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diemban, yang dibebankan kepada kita, ya baik sebagai kelompok maupun sebagai individu. Justru ya dengan kita membentuk kelompok itu adalah membantu kita ya menyelesaikan beban-beban ya yang ada di pundak kita masing-masing, baik dari sebagai kelompok maupun sebagai individu. Dan yang keempat adalah organisasi. Pengorganisasian dibutuhkan ya untuk mempermudah koordinasi dan proses kegiatan kelompok. Artinya ya dengan adanya pengorganisasian ini ya maka mempermudah mempermudah apa? Mempermudah pengendali ya untuk tadi melakukan kegiatan-kegiatan kelompok. Ya siapa misalnya yang berkuasa, ya siapa yang melakukan ini dan sebagainya. Sehingga benar-benar ya pengorganisasian ini dibutuhkan tadi untuk terjadinya koordinasi ya yang baik ya dalam kegiatan-kegiatan kelompok tadi sehingga tujuan-tujuan kelompok tadi dapat berhasil dengan maksimal atau dengan kata lain baik pula. Kemudian yang kelima adalah kebebasan. Ya, kebebasan merupakan hal yang penting dalam dinamika kelompok. Kenapa? Karena apabila tidak ada kebebasan dalam suatu kelompok, ya maka akan sulit rasanya ya untuk dapat menyampaikan ide-ide, ya gagasan, ekspresi, ya. Kenapa? Karena dikekang misalnya, ya. Tapi tetap ya ketika kita menyampaikan tadi ide, ya menyampaikan gagasan, menyampaikan ekspresi tadi dalam aturan-aturan yang disepakati bersama dalam kelompok tersebut. Kemudian yang keenam, adanya interaksi. Merupakan syarat utama ya dalam dinamika kelompok. Karena dengan interaksilah akan ada proses transfer ilmu pengetahuan atau pengetahuan. Kenapa? Karena tanpa ada ya interaksi ya antara individu dengan individu, ya antara kelompok dengan individu maupun kelompok dengan kelompok, rasanya mustahil ya akan terjadi proses transfer pengetahuan tersebut. Jadi, ya transfer pengetahuan itu akan terjadi ya manakala adanya interaksi yang baik ya tadi antara anggota dalam kelompok. Oke, kita lanjut yang bahasan pokok bahasan yang berikutnya. Insya Allah ini atau kayaknya ini yang terakhir ya, yaitu faktor pembentuk kelompok sosial. Oke, yang pertama kita sebut dengan kedekatan.
Jadi faktor yang pertama ya pembentuk kelompok sosial itu adalah kedekatan. Dan kedekatan ini bisa kita lihat dari dua sisi. Oke, yang A, kedekatan geografis tempat tinggal. Semakin dekat jarak tempat tinggal seseorang akan semakin mudah ya mereka melakukan hubungan sosial ya seperti berbicara, ya ngobrol, bertegur sapa, melihat ya kan saling mengundang, saling mengunjungi, ya saling mendatangi dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah ya yang B ini mestinya kedekatan geografis daerah asal. Ya, ketika seseorang merantau di tempat yang baru, kemudian bertemu dengan orang lain di daerah asal yang sama, maka biasanya orang tersebut memiliki ikatan batin. Meskipun ya semula mereka tidak saling mengenal. Kenapa? Karena tadi merasa ya memiliki kedekatan ya secara daerah asalnya. Kemudian yang selanjutnya karena faktor kesamaan. Oke, yang pertama tadi kedekatan, yang kedua ini adalah kesamaan. Kesamaan apa saja? Yang A atau yang pertama adalah kesamaan kepentingan atau asosiasi. Oke, biasanya seseorang ya atau sekelompok orang yang memiliki kepentingan atau asosiasi biasanya akan mudah ya untuk membentuk atau membuat suatu kelompok sosial. Misalnya ya kepentingan orang-orang yang melakukan aksi protes ya dan demonstrasi misalnya karena kepentingannya menuntut ya diturunkannya misalnya harga sembako. Maka mereka akan mudah biasanya ya membentuk kelompok demo. Kenapa? Karena kepentingannya yang sama. Kemudian kita lanjut yang D, ya adalah kesamaan keturunan atau genealogis. Jadi, seseorang atau sekelompok orang yang memiliki satu garis keturunan atau genealogis itu akan mudah ya membentuk kelompok sosial, bahkan kadang-kadang memiliki ikatan yang sangat kuat. Misalnya kita bisa ambil contoh ya dari kesamaan keturunan ini kalau di Sumatera Utara atau di Medan atau di suku Batak itu ada yang namanya marga. Nah, marga itu adalah merupakan satu contoh yang nyata adanya kesamaan keturunan. Kenapa? Karena mereka yang memiliki garis keturunan yang sama, yaitu biasanya dari garis keturunan ayah ya atau bapak. Itulah yang contoh dari genealogis. Kemudian yang ketiga atau yang C adalah kesamaan nasib. Ya, misalnya sama-sama nasib, kenapa kita dulu ketika dijajah ya oleh Belanda, kemudian oleh Jepang dan lain sebagainya, begitu mudah kita menyatukan diri ya kan melawan atau mengusir penjajah. Nah, salah satunya karena kita pada waktu itu ya mengalami nasib yang sama yaitu sama-sama dijajah. Ya, jadi orang yang sama-sama dijajah maka akan cenderung ya untuk mudah untuk disatukan dalam suatu kelompok sosial yang bernama ketika itu adalah bangsa Indonesia. Kemudian yang ke D atau yang keempat yaitu kesamaan profesi atau pekerjaan. Biasanya ya orang atau kelompok orang yang memiliki pekerjaan yang sama ya membentuk kelompok sosial ya agar ya memudahkan mereka dalam melakukan profesi atau pekerjaannya. Misalnya kalau sesama bidan mereka punya yaitu IBI namanya. Ya Ikatan Bidan Indonesia. Sama-sama dokter, mereka punya kelompoknya yang kita sebut dengan IDI. Ya Ikatan Dokter Indonesia. Termasuk juga kami ya orang-orang sosiologi juga punya yang namanya kelompoknya yaitu ISI, ya Ikatan Sosiologi Indonesia. Kami juga sama-sama guru punya ya ada IGI.
Ya, Ikatan Guru Indonesia, ada PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia dan lain sebagainya. Termasuk ISEI, mungkin ya, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia dan lain sebagainya. Jadi pendek katanya, ya ketika memiliki profesi, memiliki pekerjaan yang sama, ya maka mereka membentuk kelompok yang sama pula. Kita lanjut yang kelima atau E, yaitu kesamaan ideologi. Ya, karena memiliki ideologi yang sama, ya misalnya ideologi komunis, ya maka mereka membentuk misalnya Partai Komunis Indonesia yang dulu pernah ada. Kemudian mungkin karena sama-sama ideologinya adalah mungkin agama, ya Islam misalnya, maka mereka membuat Partai Islam dan lain sebagainya. Jadi pendek katanya, ya memiliki ideologi yang sama akan cenderung ya membentuk kelompok yang sama pula berdasarkan ideologi yang dianut. Ya, kemudian yang keenam yaitu kesamaan agama. Ya, kesamaan agama berarti menyangkut keyakinan ya yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang yang kemudian membentuk kelompok ya sosial berdasarkan agama yang dianut. Ya, misalnya ada MUI, ya enggak, Majelis Ulama Indonesia, kumpulan para ulama-ulama Indonesia. Ya, ada Wali Gereja Indonesia, ya, ada kemudian yang lain sebagainya. Ada Muhammadiyah, ya, ada NU dan lain sebagainya. Itu adalah mencerminkan, ya, mencontohkan bahwa adanya kesamaan dalam agama atau keyakinan. Dan kemudian yang selanjutnya yang G, ya adalah kesamaan hobi atau kegemaran. Jadi orang yang sama-sama mungkin hobi mancing, ya maka mereka membentuk kelompok yang hobi mancing, ya mancing mania dan lain sebagainya yang pernah booming di salah satu televisi swasta di Indonesia. Kemudian hobi mereka zaman dulu ada ya, telateli kalau tidak salah mengumpulkan perangko-perangko bekas. Itu juga adalah contoh ya bahwa mereka memiliki kesamaan hobi atau kegemaran dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut yang terakhir ya. Kesimpulan ya bahwa ya dalam faktor ya pembentuk kelompok sosial ini banyak. Ya bisa tadi kesamaan ideologi, ya bisa kesamaan hobi, ya bisa kesamaan profesi dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini ya yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami bersama ya, dan mudah-mudahan juga kita bisa ya memahami apa dari yang sudah saya sampaikan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ya, terima kasih banyak atas segala perhatian dan kerjasamanya. Ya, kepada Allah tentu segala hilap dan salah. Ya, saya mohon ampun. Ya, astagfirullahaladzim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.